8. Berpisah. Bercerai. Apa itu artinya dia bebas? Batin Malvin menatap embun penuh harap. Wanita itu terdiam dengan wajah sendunya, membuat Malvin tak bisa menahan diri lagi. Malvin menyambar bibir embun, membelit lidahnya, dan menyusuri longga mulut embun. Tangannya melingkar kuat di tubuh gadis itu, mencoba memberinya kenyamanan. Embun terdiam. Dia masih terkejut oleh ciuman dadakan yang Malvin berikan, ciuman yang lembut, sangat lembut. Hatinya menolak, namun tubuhnya yang sudah lama tak tersentuh oleh Danu. Bertindak lain, embun membalas ciuman Malvin. Mereka berciuman sangat lama, menggulung, dan lidah bergelut lembut di dalam rongga mulut. Tangan embun melingkar di leher Malvin. Malvin terus memberikan embun ciuman hangat dan lembut, membuat wanita itu terbuai hingga lupa jika dia baru saja membuang air mata berharganya untuk seorang Danu. Hingga Malvin mengakhiri sentuhan bibirnya di bibir mungil embun. Wajah mereka mulai berjarak. Malvin menatap lembut pada wanita di atas pangkuannya. Bibir embun bahkan sampai merah. Setelah ciuman mereka, Malvin mengusap lembut bibir itu dengan jempolnya. "Maaf, aku melukai bibirmu," ucap Malvin saat dilihatnya ada luka kecil di bibir embun karena dia menggigit sayang bibir itu saat mereka berciuman tadi. Malvin meraih dagu embun dan hendak menciumnya lagi. Namun embun sudah berdiri, bangun dari pangkuan Malvin. Wajahnya berubah. Dia terlihat bingung dan sedikit menyesali. Apa yang sudah mereka lakukan? "Nah, maaf ini tidak seharusnya terjadi. Aku akan mengambil Kai sekarang," ucap embun terbata, berjalan cepat ke lantai atas di mana kamar Cathy berada. Embun meruntuki dirinya sendiri. Apa yang telah dia lakukan? Dia merasa bodoh dengan membalas ciuman Malvin, pria yang tak seharusnya. Walau Malvinlah yang memulai, tetap salah. Jika dia membalasnya, dia merasa seperti wanita yang haus akan belayan saja. Bodoh. Embun memasuki kamar Cathy. Dua gadis cantik itu tidur di atas ranjang. Dengan berselimut tebal menghalau dingin, embun menguncang tubuh Kai pelan agar gadis itu bangun. Kayla, ayo bangun nak." Kayla membuka matanya, mengerjap sesaat. "Ibu sudah datang?" Ayo pulang," ajak embun membantu Kayla bangun. "Hati-hati, jangan sampai Cathy terbangun." Setelah menutup pintu kamar Cathy, mereka menuruni tangga. Di ujung tangga Malvin sudah berdiri, menatap embun dengan pandangan yang berbeda. Tatapan penuh cinta dan sayang terpancar di sana, bahkan kini lebih besar, mungkin karena sudah tahu embun akan secara resmi berpisah dengan Danu. Malvin sudah tak mau menahan diri lagi. "Kalian benar-benar akan pulang?" tanya Malvin menatap lekat pada wajah embun. "Iya, Emker." Malvin menundukkan wajahnya, "Tiku, kenapa tidak tidur di sini saja? Ini sudah terlalu malam," ucap Malvin. Menyarankan, "Masih ada banyak kamar kosong di sini. Ini masih jam 9:30, masih belum terlalu malam. Kami baik-baik saja." "Tidak, aku tidak akan mengizinkan kalian kembali." Embun menatap protes pada Malvin. Siapa dia sampai bisa tidak mengizinkan untuk kembali? Kai masih mengatuk. "Ini juga sudah terlalu malam. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada kalian? Atau Kai jatuh karena mengantuk? Naik motor di malam hari sangat berbahaya." "Tidak apa, Mr. Malvin. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas kebaikan Anda." "Embun pamit. Biar aku mengantar kalian," Malvin menawari. "Tidak, terima kasih," tolak embun cepat setelah ciuman mereka. Tadi membuat embun sedikit merasa canggung. "Aku memaksa." Akhirnya, Malvin mengantar mereka. Motor embun ditinggal di kediaman Malvin. Pria itu berjanji besok pagi akan mengantar
Motornya sampai ke rumah. Embun duduk di kursi penumpang depan, sementara Kayla tidur di kursi belakang. Di dalam mobil berwarna abu-abu itu, mereka melaju dalam keheningan. Malvin fokus menyetir, pikiran Embun sudah berkelana entah kemana. Tanpa tersadar dia menyentuh bibirnya beberapa kali. Malvin meliriknya. Apa itu sakit? Bibirmu yang terluka? Apa itu sakit? Gurat cemas terpancar di wajah Malvin. Tidak. Embun menunduk. Malvin menghentikan mobilnya di depan sebuah apotek 24 jam. Tunggu sebentar, Malvin keluar dari mobil, memasuki apotek. Tak lama, dia sudah kembali dengan menggenggam sesuatu di tangannya. Malvin memasuki mobil, menutup pintu di sampingnya, dia membuka. Tutup salep yang dibawanya, mengeluarkan isinya, dan mencondongkan tubuhnya ke arah Embun. Dengan lembut dan perlahan, Malvin mengoleskan salep di bibir Embun yang sedikit terkoyak. Sakit tidak? Embun menggeleng pelan. Tidak perih. Embun menggeleng lagi. I'm sorry, ucap Malvin. Aku akan melakukannya lebih lembut lagi. Embun terkesima. Apa? Melakukannya lebih lembut lagi. Apa dia bermaksud menciumku lagi? Seperti itu. Malvin kembali memancangkan matanya ke depan, mengendarai. Dengan fokus sempurna menuju rumah Embun. Begitu mobil terparkir sempurna di halaman, Embun hendak membangunkan Kay, namun ditahan oleh Malvin. Biar aku saja yang menggendongnya, jangan dibangunkan. Malvin mengangkat tubuh Kay. Di mana kamarnya? Embun berjalan lebih dulu, membuka pintu depan, aroma lilin masih tertinggal di sana. Hidung Malvin sedikit mengernyit. Matanya menyapu selisih ruang tamu, banyak lilin kecil di sana-sini yang telah padam. Mereka berjalan menuju kamar Kay. Sebenarnya Malvin sedikit terkejut, suasana dan hiasan di rumah itu dari pintu depan hingga ruang tengah tertata sangat romantis dan indah. Tapi mengapa Embun justru mendapatkan talaknya? Mengapa suaminya malah menceraikannya? Benar-benar tidak tahu bersyukur. Malvin membaringkan tubuh Kay di kasur kamarnya. Embun menyelimuti tubuh Kayla agar gadis itu merasa hangat. Mereka keluar dari kamar Kay, berjalan hingga mereka sampai di depan ruang tamu. Apa kamu tak ingin menawariku kopi atau teh, Embun? Ucap Malvin, karena mereka sempat terdiam sejenak. Ini sudah sangat larut. Malvin tersenyum tipis. Baiklah, aku pulang dulu. Jangan segan menelponku jika terjadi sesuatu, pamit Malvin. Pria itu sedikit mendekatkan tubuhnya pada Embun, mengecup. Dahi Embun membuat gadis itu sedikit terlonjak kaget. Mulai sekarang aku tidak akan menahan diri lagi. Malvin menghilang bersamaan dengan mobil abu-abunya di balik tikungan, meninggalkan Embun yang penuh tanya di kepalanya. Pagi itu, Malvin berjalan menuruni tangga dengan riang, masih terlalu pagi. Untuk sarapan, Pak Niar kepala pelayan di rumah itu menyapa tuannya. Aku harus pergi, di mana Jo anakmu? Jo di depan tuan, sedang mencuci mobil Anda, sahut Pak Niar. Minta dia bersiap, aku akan mengajaknya. Baik. Cati masih di mana? Masih tidur tuan. Ya sudah, jangan dibangunkan, biarkan saja. Malvin mengendarai mobilnya menuju rumah Embun dengan Jo mengikuti di belakang mengendarai motor Embun. Sesuai janjinya pagi-pagi sekali dia mengantar motor Embun. Belum sampai halaman rumah Embun, Malvin terkejut melihat Embun berjalan dengan tas besar di depannya. Dia menghentikan laju mobilnya. Begitupun dengan Joe. Malvin mengisyaratkan pada Joe untuk menjaga jarak. What's up? Malvin turun dari kendaraannya menghampiri Embun. Apa yang Anda lakukan di sini sepagi ini, Mr. Malvin? Embun heran melihat Malvin di dekat rumahnya. Aku bermaksud mengantar motormu. Untuk apa tas besar itu? Ah, iya,
Motor saya masih di rumah Anda ya? Saya pindah pagi ini. Apa? Kemana? Embun hanya tersenyum hangat. Kemana kamu akan pindah? Itu. Di mana, Kai? Kai masih di rumah dengan ayah. Belum sempat Embun menyelesaikan kalimatnya, dia sudah ditarik tangan Malvin. Masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu samping, dan dia sendiri berlari kecil mengitari separuh mobil dan memposisikan diri di belakang setir. Pakai sabuk pengamanmu. Kita mau kemana, Mister? Malvin memasang sabuk pengaman. Malvin melajukan mobilnya membelah jalanan ibu kota. Tangannya mencengkram kuat roda yang dipegangnya. Hingga tampak urat-urat tangannya. Rahangnya sudah terlihat mengeras, menahan yang bergejolak di dadanya. Kita mau kemana, Mister? Malvin melihat. Malvin. Tuan Malvin meninggikan suaranya. Cengkraman tangan Malvin mengendor. Dia mengusirmu.